bicara ketika dia sudah jadi sebenarnya. Ini kan banyak pro kontra di Magetan ini. Sekarang ada demo lagi tentang adanya batu jual beli. Terus ada demo kemarin di kelurahan ini adalah demo tentang Pak Lurah main bil dengan kami tua dengan itu. Sebenarnya Pak, apa itu seorang bupati itu kan leader dari sebuah kabupaten yang memimpin beberapa kecamatan, di bawahnya ada kelurahan. Gini kan, sebenarnya tugas pokok bupati, tupoksi bupati sebenarnya ini kan belum tahu masyarakat. Jadi bupati ini kerjanya apa toh saiki? Sekarang secara umum kelurahan itu sudah dana dapat AGD 1M. Nah, sebenarnya menurut Pak Rudi, Pak Beni, tugas pokok bupati sajane apa toh sebenarnya? Ya, itu begini. Jadi bupati itu menurut saya sangat mudah. Enak ya? Ini kecil. Iya kecil ya. Loh, iya kan. Ini coba bayangkan. Kita juga bisa. Ya. Bisa. Yang ditunggu-tunggu masyarakat. Bisa. Iya, ya benar kan begini tuh. Apa tugas bupati saja? Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada undang-undang yang menyertai kita sehingga menjadi sejahtera. Nah, lihat ya. Ketika kita pengen anak kita sekolah, ketika kita tidak mampu, ada dana beasiswa lah, ada pos lah, ada ini lah. Ketika kita melihat ada rumah yang tidak layak huni, ada. Ketika kita tidak mampu berusaha modal, ada lembaga yang memberi modal dengan bunga 0, ada. Kalau kita pengen masyarakat berperan serta, ada undang-undang transparansi informasi publik. Iya. Jadi semua undang-undang itu ketika dijalankan dengan benar, dengan konsisten itu mudah. Yang menjadi tidak mudah itu adalah ketika pemimpinnya mega-mega ada permainan. Sekarang apa yang direncanakan oleh misalkan bupati, program ini direncanakan ada KAK, ada musrenbang. Ketika dilaksanakan program itu, ada anggarannya, ada kajiannya, ada ininya. Ketika sudah selesai, ada evaluasinya. Kalau itu dijalankan dengan benar, saya pikir selesai masalah. Berarti tidak perlu modal banyak sebenarnya. Yang menjadi tidak benar itu adalah ada permainan di dalamnya. Nah, ketika seseorang menjadi bupati dengan modal yang tinggi, akhirnya akan terjadilah korupsi. Titik-titik pengembalian uang modal itu ada di rotasi mutasi, ada di pengangkatan kepala sekolah. Nah itu. Nah, contohnya saya pengen jadi kepala sekolah SD. Ya. Ketika ada lowongan saya masuk 200 juta. Saya mengembalikan ini kan dari tarian ke siswa. Siapa yang sakit nanti? Atau dari anggaran proyek yang dia terima. Anggaran yang dia terima. Ya. Akhirnya proyeknya rusak, masyarakat mendapat tarian yang menyakitkan, menyengsarakan. Nah, sehingga kita bisa berpikir muara dari korupsi adalah kita salah memilih pemimpin. Dan pemimpinnya mungkin juga salah Pak Rudi. Karena proses menjadi pemimpinnya juga nggak benar. Ayo, sekarang apa yang kita sulitkan dalam hidup ini di Magetan, di Indonesia? Di Indonesia lah. Ada undang-undangnya semua. Kita pengen sekolah ada beasiswa. Ya. Kalau nggak mampu loh ya. Kalau kita pengen modal usaha ada lembaga penjamin lembaga ini. Terus apa sebenarnya yang kita kurangkan dari? Oke, artinya begini. Ayo Pak Beni. Jadi seorang bupati ini kalau bupati ini menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang melingkarinya, melingkari jabatan. Saya kira nggak ada alasan pemerintah tidak maju, asal dia nggak tadi belak-belak itu tadi. Kamu semua sudah diatur, ADD sudah diatur, proyek sudah diatur. Tapi ketika ini dimainkan, nah itulah rusaknya. Makanya memang kembali lagi kepada leadership. Jadi karakter leadership itu memang kejujuran, ya religinya juga lah. Religinya jujuran,
religinya kuat. Saya kira asal jadi bupati mudah, jalankan aja undang-undang sesuai undang-undang, Iya. nggak belak-belok, Iya. nggak tengok-tengok, nggak kasih prioritas sana sini, selesai. Nggak kesandung lah. Ketika nanti kita sudah melalui jalan undang-undang yang sudah ada kita pelajari Iya. semuanya, pemimpin masyarakat bupati itu sebenarnya seorang raja yang tinggal kepala Ya, desa, laksanakan aja. iya kan kayak gitu ya. Contoh pedagang, Ya, pedagang. ada persaingan dagang. Ya. Ada undang-undang Ada. yang ngatur persaingan usaha. Udah ada sebenarnya. Ada. Persaingan penyiaran publik itu ada. Undang-undang apa yang tidak kita punya? Tetapi Mau kawin lagi juga ada. ada. Ini kalau kita pengen balik waris, Nah, itu sudah biar tidak terjadi sengketa, ini loh aturannya. Terus lagi, kalau apapun yang kita inginkan, semua semua sudah ada aturan mainnya kok. Jadi ketika kita membaca pilkada ini di Sumatera, kelihatannya kayak ribet, kayak ini sebenarnya mindset ini apa yang sebenarnya yang terjadi fenomena ini? Bukan di Magelang saja mungkin ya, di semua daerah ya, debat ribut, ini ribut. Berarti ini kan adanya enggak? Iya. Jadi Apa gini, ini benar-benar? paslon 1 itu karakternya menurut saya hati-hati, Ya, berpengalaman. Paslon 2 itu tenang, menghanyutkan. ya, Yang paslon nomor 3 semangat menggebuk. Ketiga-tiganya ini bisa kita kolaborasi. nilai Ya, mana yang paling bisa menjalankan peraturan dengan benar. Siapa yang amanah, siapa yang jujur. nah, Kembalinya seperti itu. itu kembali ke masyarakat. berarti Iya. ya. Dana bos enggak kembali ke bupati, Iya. bupatinya, ke calon bupati Yang enggak. kan yang menentukan masyarakat. Oh ya itu Iya. itu yang jadinya. Maksudnya kan Eh, tadi ada orang tidak mampu, beli beras saja nggak bisa. Ada dana namanya bansos. bansos, ya. Karena pelaksana undang-undangnya nggak benar, penerima bansos adalah Orang yang mampu. orang yang mampu, Orang yang tidak saudaranya, sesuai. orang tidak sesuai. Nah, siapa yang menentukan tepat sasaran tidaknya penerima bansos? Lagi-lagi pemimpin. Nah, ketika bansos dilaksanakan dengan benar, nggak ada orang lapar, nggak ada orang nggak sekolah, ada potensi bagus ini ya. Saya teringat SMA 3, dia juara, tapi karena tidak mampu kuliah, ya akhirnya tidak bisa kuliah. Nah, informasi untuk mendapatkan daftar beasiswa ini kan ada di dinas. Tapi karakter pemimpinnya ya Karakter pemimpin. yang sangat kurang. Pemimpin saya itu harusnya mengayomi masyarakat, bukan mengayomi diri saya sendiri. Ini mungkin yang dari Iya. kan kayak gitu Pak Beni. Kan menurut Pak Beni gimana dengan cerita ya makanya kan kalau saya sih melihatnya setelah mereka jadi pemimpin eksekusinya Iya. seperti apa, Iya. kemudian kita yang sebagai masyarakat NGO ya harus bersikap. Ya Kak, paling nggak Pak Beni tadi kan menggugu-gugu. Oh, ini yang nomor 3, paling kan nomor 3 bisa mempresentasikan Oh. kayak gitu. Andai kita terus Ya baru dikit. linear dengan pilihan yang sesuai dengan hati nurani Boleh. saya, Ya, boleh. andai taruhlah Anda bilang tadi 03 linear dengan kemauan saya linear. Iya. Kemudian ketika jadi pemimpin terus melakukan hal-hal yang ya sebut saja brengsek lah bahasa masyarakat, ya kita turunkan, kita kerahkan masyarakat, kita ada lakukan turun ke jalan demonstrasi, kita ingatkan janjinya kan gitu. Ini konsisten kita, Kan semuanya bukan berarti kita milih, kita suka, kemudian kalau dia berbuat nggak benar kita diam aja, nggak bisa. Kita harus kawal sampai dia betul-betul melaksanakan programnya. Itu andai harapan saya linear dengan calon-calon itu kan gitu. Ini pertanyaan Terus gini, saya potong dulu, Iya. mohon maaf, mumpung saya ingat ini. Ketika kita ingin tertib di jalan, ada undang-undang lalu lintas Oh, yang iya. mengatur, ada traffic light, ada rambu-rambu dilarang parkir. Kalau semua petugas dan pengendara ini tertib aturan, Ya nggak ada kecelakaan. berkurang sekali lagi. Ya berkurang. Tetapi karena ada yang ugal-ugalan dibiarkan karena merasa ada backup, itu jadinya kacau.
Nah, di Magetan ini apa? Di Indonesia ini apa yang tidak diatur? Sebenarnya gampang Dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah diatur. sudah diatur. Berarti jadi bupati itu gampang sebenarnya. Tengok-tengok tinggal perintah raja kecil lah, Mas. Asal tidak menipu dirinya sendiri. Nah, soal konsisten Konsisten. contoh Kemiskinan kita, akan contoh kita Pak Prabowo, menterinya langsung digembleng bagaimana dia apa itu menteri ini Anda jangan mengabdi ke saya, tapi mengabdilah ke bangsa dan negara.